Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan 9 untuk topik 4 tentang menggambar konvensi untuk kemudahan pembacaan. Artinya di sini bagaimana aturan menggambar model ARD ya, supaya lebih mudah dibaca. Tujuan pembelajaran menerapkan konvensi menggambar Oracle ke diagram model data. Kemudian mengidentifikasi entitas volume tinggi dalam diagram model data dan menjelaskan kepentingannya bagi bisnis. Selanjutnya menggambar ulang diagram model data yang diberikan untuk meningkatkan kejelasan dan keterbatasan. Jadi kalau perlu kita ubah gambarnya sehingga lebih mudah dibaca ya. Terus mengenali kegunaan membagi ERD yang kompleks ya, atau IRD, diagram entitas relasi, menjadi sejumlah subdiagram fungsional supaya lebih mudah dibaca. Nah, bagaimana jika semua pembuat sepatu membuat ukuran mereka sendiri? Tentunya akan jadi banyak beragam ukuran dan model ya, karena tergantung si pabriknya. Bagaimana jika setiap arsitek juga menggunakan sistem yang berbeda untuk menggambar rencana bangunan? Itu juga bisa jadi sangat beraneka ragam ya. Nah, tentunya kalau kita punya standar konvensi ya yang sama, itu akan lebih memudahkan bekerja sebagai bagian dari tim. Jadi konvensi di sini menetapkan standar ya, semacam standar itulah atau aturan supaya ketika tiap anggota tim membuat, jadi bisa dibaca oleh anggota tim lain. Nah, konvensi menggambar IRD yang besar ya, ini standarnya, ketentuannya. Semakin besar dan semakin rumit IRD, semakin sulit pula untuk meletakkan bagian dalam format yang jelas dan mudah dibaca. Ada dua konvensi gambar yang banyak digunakan. Biasanya sini yang menempatkan entitas volume tinggi ke kiri atas halaman, dan yang menempatkan entitas volume tinggi ke kanan bawah halaman. Jadi kalau yang besar artinya ya diagramnya kompleks, ada yang di bagian kiri atas ya, ada juga di bagian kanan bawah di sini. Jadi tidak penting konvensi mana yang mau diikuti, tapi pilih satu dan cobalah untuk menggunakannya secara konsisten. Entitas volume tinggi adalah entitas yang akan memiliki banyak instan ya, atau contoh-contohnya. Selanjutnya, entitas volume tinggi seringkali merupakan entitas pusat, ini daerah sini, atau lebih penting dalam IRD. Entitas tersebut akan memiliki jumlah hubungan tertinggi dengan entitas lain, dan sebagian besar fungsi bisnis akan mempengaruhi data yang disimpan dalam entitas ini. Jadi artinya semua yang dimaksud pusat, semua itu mengacu ke entitas ini yang utama. Itu kita sebut entitas dengan volume tinggi ya. Ini ada entitas A, kemudian ada B, ini kan dia akan berelasi dengan entitas lain ya. Jadi ini jadi volumenya tinggi, menjadi pusat. A dengan E dan B, sedangkan B berelasi dengan F dan CD. Ketika entitas volume tinggi berada di bagian kiri atas IRD ya, ini kiri yang disebut kiri atas tadi, ini yang tingginya karena memiliki
hubungan dengan lebih dari satu entitas tuh. CROWSFIT. Nah, CROWSFIT ininya ya kardinalnya, hubungannya, kardinalitasnya akan cenderung mengarah ke selatan. Selatan itu ke bawah ya, nih. Dan timur ke kanan tuh. Supaya mudah dibacanya. Terus ketika volume tinggi di bagian bawah kanan, misalkan menggambarnya begini, berarti si CROWSFIT-nya mengarah ke utara, ke atas ya, dan ke barat, ke kiri. Nih, kalau yang biasa itu kan bawah, kanan, sana ya, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Kalau ini yang di bawah, dari bawah ke atas, dari kanan ke kiri, nah, terbalik ya, supaya mudah dibacanya. Jadi yang dimaksud volume tinggi itu yang entitas tersebut berhubungan dengan lebih dari satu entitas lain seperti ini ya. Ini juga E dan B, demikian ya, supaya mudah dibaca untuk perancangan program selanjutnya. Nah, yang penting di sini kejelasan adalah kunci. Nah, manfaatkan konvensi dengan bijaksana. Ini mau konvensinya mau yang volume tinggi itu di atas kiri atau kanan bawah, tuh pilih yang mana, itu harus sepakat ya, ditetapkan ini kejelasannya. Tujuan utama pembuatan diagram adalah untuk memberikan representasi model yang dapat digunakan untuk keperluan komunikasi. Jadi gambar yang dibuat diagram itu untuk komunikasi nanti ke pembuat programnya. Ini berarti Anda tidak boleh membiarkan konvensi mengganggu keterbacaan dan kejelasan ya, supaya jelas dan mudah dibaca. Seringkali Anda akan memiliki campuran konvensi ya, tergantung jumlah ruang yang dimiliki. Jadi preferensi yang sebaiknya dipilih yang mana, itu yang lebih baik ya. Nah, yang penting di sini adalah kejelasan dan keterbacaan supaya mudah dibaca ya, itu kriteria yang harus diutamakan. Untuk kejelasan dan keterbacaan dalam IRD, nah di sini yang pertama menghindari melewati baris hubungan. Yang kedua, menghindari entitas yang melebihi batas. Yang ketiga, menghindari baris yang melintasi entitas. Nah, ini biasanya kan sering bersimpangan, nah, itu akan sulit dibaca. Menggunakan ruang kosong, tuh, baiknya ruang kosong dipakai, jangan dipadatkan di satu sisi. Membagi IRD lebih besar menjadi subdiagram lebih kecil jika diperlukan. Jadi kalau sangat besar IRD-nya, kita bisa buat potongan ya, subdiagram IRD yang merupakan pecahan atau penurunan dari IRD yang utamanya. Nah, ruang yang diperlukan nih, keterbacaan memerlukan ruang dan subjektif pada selera ya, tergantung selera pembuatnya. Penggunaan ruang kosong membantu menjelaskan IRD. Nah, seperti ini. Misalkan ya. Nah, ini kan dikosongkan. Daripada kita buat ini kan sama sebetulnya ya. A berelasi dengan D. Nah, ini kan A berelasi dengan D. Kemudian A juga dengan C. Nah, daripada ini bersimpangan, kan bersimpangan ya. Nah, kita ubah menjadi diagram yang lebih mudah dibaca seperti ini. Kita lihat aja A dengan C dan D. A ya, C, D. B itu dengan F, E. Nah, ini juga bersimpangan ya. Nah, kita lihat B itu dengan E dan F. Nah, tinggal dilihat di sini D dan F. Sehingga ini lebih mudah dibaca dibanding ini. Tuh, ya, ini kan tabrakan.
A, C-nya ke sini, kemudian D, C-nya nabrak ini. Jadi mungkin kita menggambar IRD berulang-ulang ya, sehingga didapatkan diagram yang lebih jelas dan mudah dibaca. Atau gunakan subdiagram. Nah, ketika Anda memiliki diagram yang sangat besar, ini juga membantu untuk memecahnya ke diagram yang lebih kecil dari entitas terkait fungsinya. Nih, contoh di sini ada employee, pegawai bekerja di departemen ya, yang juga dipimpin oleh atau dikelola oleh manajer, yang manajer tentunya juga kan employee ya. Kemudian tugas yang diberikannya ini adalah job ID, title. Nah, ini untuk setiap pegawai mungkin diberi tugas ya. Tugasnya apa? Satu job mungkin aja oleh banyak pegawai untuk tugas ya. Satu departemen berisi banyak pegawai juga. Ini simbol many ya. Nah, berarti kita pisahkan nih. Sebetulnya ini kan berhubungan ya dengan tadi pegawai, lokasinya di mana. Nah, kita buat diagram yang terpisah. Anda dapat menggunakan subdiagram yang lebih kecil ketika mempresentasikan ke grup dalam perusahaan. Penting untuk memiliki diagram besar yang menunjukkan seluruh gambar. Jadi awalnya kita buat dulu yang besar ya. Jadi harus bahkan kalau harus dicetak pakai plotter juga mungkin saja karena diagramnya besar ya untuk sistem yang cukup kompleks. Mungkin ada hubungan antara entitas dan beberapa submodel dan ini harus direpresentasikan. Jadi kalau misalkan cukup besar, kita bisa memilah-milah berdasarkan kebutuhannya ya. Ini kan berhubungan dengan area lokasi ya. Jadi kita buat lokasi tadi berhubungan dengan kepegawaiannya. Padahal ini sama-sama satu sistem tentang SDM ya, sumber daya manusia, karena ini ada terkait hire date, salary. Nah, itu kan ini sangat berhubungan dengan kepegawaian ya. Nah, demikian ya, kita sudah belajar menerapkan konvensi menggambar Oracle ke diagram model data. Jadi kita buat diagram yang standar ya, sesuai kesepakatan. Terus mengidentifikasi entitas yang bervolume tinggi, yang biasanya padat dengan hubungan entitas lain, tuh dalam model datanya dan menjelaskan kepentingannya. Terus kita gambar ulang model data tersebut sehingga bisa meningkatkan kejelasan dan keterbatasan. Nah, terakhir mengenali kegunaan membagi IRD kompleks menjadi sejumlah subdiagram fungsional sesuai dengan kebutuhan ya. Demikianlah topik 4 ini di pertemuan ke-9 untuk modul 8. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.